tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Seruyan dengan fasilitator Ibu Artiana SPD Emling dan pengajar praktik Bapak Agus Hermawan SPD. Pada video kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rusnawati, teman saya Wahyu Sugiarto. Ya, Saya Ibu Rabiah Hadawiyah. ya. Nah, selamat menyaksikan. Yes, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Bapak Ibu, semoga kita selalu diberikan sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mengawali kegiatan coaching ini, marilah kita berdoa agar proses coaching ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, dalam kegiatan coaching ini kita berbagi peran, yaitu di mana saya nanti berperan sebagai pengamat, kemudian coachnya adalah Pak Wahyu Sugiarto, kemudian coachingnya adalah Bu Rusnawati. Oh ya. Alhamdulillah baik, hari ini Pak Wahyu akan melakukan praktek coaching dengan Pak Wahyu sebagai coachnya dan Bu Rusna sebagai coachingnya. Nah, persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pak Wahyu? Baik Bu, jadi sebelum melakukan coaching dengan Bu Rusna ini, saya mempersiapkan diri dengan sesuai alur tirta, yang mana pertama tujuan, kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab, serta dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu yang saya persiapkan. Ya, bagus sekali. Baik ya Pak ya, jangan lupa juga nanti di situ juga ada yang namanya 3 kompetensi inti di dalam coaching. Diantaranya yang pertama adalah present, artinya kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Apakah Pak Wahyu dan Ibu Rusna sudah siap? Silahkan dimulai saja proses coachingnya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Rabiah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusna, selamat sore. Apa kabarnya? Kabar baik Pak, tapi ada sesuatu yang mau saya ceritakan ke Pak Wahyu hari ini. Boleh kan ya Pak? Oh, silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu nanti. Apapun akan saya bantu untuk Bu Rusna nih. Monggo. Baik Pak, terima kasih. Saya itu punya cerita Pak tentang permasalahan yang sedang saya alami atau saya hadapi di kelas. Saya pengen mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya alami itu Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya ya? Alhamdulillah, bisa saja Ibu. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu selagi saya mampu untuk membantu. Monggo, apa yang perlu dibantu ini? Silakan. Baik Pak, terima kasih lagi. Begini loh Pak, saya itu punya murid yang salah satunya itu susah sekali diajak berkomunikasi dengan baik guru, saya sebagai gurunya dan teman-temannya juga jadi bingung Pak. Jadi harus bagaimana terhadap anak ini, seperti itu Pak. Oh, begitu ya. Terus Bu Rusna sendiri bagaimana tentang hal semacam itu? Ya itu Pak, saya jadi kebingungan menghadapi anak yang diam aja, susah untuk diajak berkomunikasi. Itu saya mau saya berbincang-bincang dengan Pak Wahyu, siapa tahu Pak Wahyu punya trik atau strategi ataupun punya saran untuk saya, untuk bisa berdiskusi dengan saya, untuk bisa saya mencari solusi dari permasalahan saya tersebut Pak. Terus kira-kira ada tindakan apa yang dilakukan Ibu, mungkin dengan orang tua atau dengan kepala sekolah semacam itu Ibu? Iya Pak, begini Pak ya, saya ceritakan dulu nih Pak ceritanya. Begini Pak, anak itu susah sekali untuk ngomong. Kalau ditanya atau dipanggil namanya, dia diam aja. Paling dia geleng-geleng atau dia menutup wajahnya. Apalagi kalau tidak ditanya,
dia akan diam aja Pak. Kemudian kalau dipanggil pasti diam. Kalau bahkan tidak akan bergerak dari tempat duduknya kalau tidak kita jemput atau kita antar, seperti itu Pak. Ia juga tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman-teman lain. Jadi teman-temannya itu juga susah untuk berteman dengan dia. Oh, begitu nggih, Bu. Terus Nggih. Bu Rusna sendiri bagaimana menghadapi anak yang semacam itu? Nah, itu Pak, saya sebagai guru bingung kalau anaknya diam aja. Otomatis kan mengganggu proses pembelajaran. Bagaimana saya untuk bisa mengetahui nih capaian pembelajarannya kalau dia ditanya diam dan tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi kan ada poin-poin yang kita nilai dan untuk itu kita laporkan nanti ke orang tuanya. Nah, kira-kira saya harus bagaimana ya, Pak? Gitu ya. Jadi kalau sekilas saya lihat sebenarnya anak-anak TK ini sedang lucu-lucunya dan menggembaskan itu ya, Bu. Jadi biasanya Iya. kalau temannya itu bisa langsung bermain bersama-sama, biasanya seperti itu. Dia selalu bisa merasuk ke teman-teman walaupun teman-teman baru. Iya, Pak. Memang rata-rata anak-anak TK itu seperti itu. Tapi yang satu ini berbeda, Pak. Oh, gitu ya permasalahannya. Selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencari solusi dan permasalahan itu, Bu? Sebenarnya sih saya sudah melakukan restitusi untuk mencari penyebabnya itu, Pak. Terus saya juga sudah berusaha melakukan pendekatan dengan mengajak anak berdiskusi empat mata, berduaan dengan dia. Tapi ya itu tadi Pak, anaknya kalau ditanya geleng-geleng dan menutup wajahnya tanpa mengeluarkan suara. Apa-apa diam Pak. Jadi saya jadi bingung juga untuk melakukan tindakan apa lagi seperti itu. Begitu ya. Nih, anak TK ini sebenarnya betul-betul luar biasa gitu ya, lucu-lucunya. Nah, kira-kira sebenarnya Bu Rusna itu sudah melakukan langkah-langkah pendekatan seorang guru ya, terus melakukan restrukturisasi juga. Sebenarnya kegiatan Ibu itu sudah tepat, kalau menurut saya sudah tepat, akan tetapi masih belum berdampak. Kira-kira setelah melakukan restitusi ini, kira-kira ada nggak perubahan terhadap anak itu, Bu? Ya menurut saya juga seperti itu Pak. Apa yang saya sudah lakukan dengan melakukan restitusi itu sudah langkah saya yang lakukan sebagai seorang guru. Nah, sampai sekarang belum ada perubahan Pak, masih sama. Bahkan saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya dan mencari informasi tentang anak ini, bagaimana keseharian dia di rumah. Seperti itu Pak. Luar biasa benar ini Ibu, ini memang betul-betul seorang ibu yang memiliki jiwa keibuan gitu ya. Guru-guru yang memiliki jiwa keibuan, memang guru-guru TK memang kayak itu. Nah, kira-kira nih setelah mencari informasi kepada orang tua itu, apa kira-kira hasilnya itu? Iya Pak, setelah mencari informasi itu kami banyak cerita dengan orang tuanya cerita banyak kalau keseharian anak itu ya seperti itu, jarang ngomong dan di rumah juga jarang main keluar sama teman-temannya. Dia selalu di dalam rumah dan bermainnya sama kakaknya aja di dalam rumah, seperti itu. Dia juga kata mamanya, kata tantenya, dia itu fisiknya lemah Pak, karena dia tidak mau makan nasi, dia cuma makannya cemilan-cemilan aja, seperti itu. Nggih. Jadi apa ini rencana Bu Rusna ini selanjutnya untuk bisa mencari solusi dari masalah ini kira-kira? Iya Pak, rencana saya untuk mencari solusi itu mungkin saya
lebih intens lagi berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana caranya membuat anak ini merasa nyaman dan juga membuat anak ini percaya dengan saya sebagai gurunya, dan kalau di sekolah bisa dianggapnya saya ini sebagai orang tua penggantinya, seperti itu Pak. Saya pengennya seperti itu. Iya, betul sekali Bu Rusna. Semoga apa yang sudah Bu Rusna rencanakan akan berhasil. Dan kemudian apa kira-kira komitmen Bu Rusna terhadap tindak lanjut Ibu ini? Iya, komitmen saya itu, saya berkomitmen untuk lebih konsisten memperhatikan anak ini dan melihat lebih dalam apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Kemudian juga saya juga berkomitmen untuk membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman, biar dia merasa saya itu tidak berbeda dengan orang tuanya. Seperti itu Pak, komitmen saya. Bagus sekali rencana Ibu, dan saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan berhasil, sehingga apa yang diinginkan Bu Rusna tentang satu orang murid tadi bisa tercapai gitu. Amin. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Terima kasih juga Pak Wahyu yang mau mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan saya bisa membuat anak ini lebih mau berkembang, lebih mau ikut mengikuti kegiatan, karena sejatinya orang tua itu mengharapkan, disekolahkan itu mengharapkan progres perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi saya harus berusaha dan terus berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa memiliki karakter-karakter yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Saya sedikit lebih lega sekarang. Sama-sama Ibu Rusna, semangat Bu Rusna. Ya, masa depan bangsa di tangan sampean ini. Oke, semangat Bu Rusna. Semangat Pak, semangat ya. Oke, luar biasa sekali nih ya, proses coachingnya panjang, dan kunci semoga kita sebagai sebagai guru itu bisa mewujudkan semuanya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu, kemudian terima kasih Bu Rusna. Di sini saya akan memberikan sedikit pernyataan ya tentang bagaimana pengamatan saya tadi dari proses coaching, yaitu antara Pak Wahyu dengan Bu Rusna tadi. Nah, di sini dari pengamatan saya, di kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik. Nah, di mana tadi saya sudah melihat alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, kemudian tujuan umumnya juga sudah tercapai, kemudian identitas masalahnya juga, kemudian rencana aksi dengan rekan sejawat juga tadi sudah ada sampai ke orang tua ya, kemudian kapan rencana itu akan dilaksanakan, kemudian sudah ada solusi juga yang akan dilakukan. Nah, demikian pengamatan saya dalam proses coaching Bapak dan Ibu tadi. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Wahyu sebagai coachnya tadi. Menurut Pak Wahyu, apa indikator ketercapaian coaching tadi, Pak? Baik, Rabia. Tentunya indikator ketercapaian dari proses coaching ini ada 3, Ibu. Yang pertama, kita dapat membangun dasar proses coaching. Yang kedua, menjalankan proses coaching dengan baik. Dan yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi juga meningkat. Keterampilan memfasilitasi proses coaching tersebut menjadi lebih baik. Itu Ibu. Iya, oke. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Wahyu, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Oke. Tentunya dalam proses coaching ini tadi masih banyak kekurangan-kekurangan saya lakukan kepada Ibu Rusna tadi. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, kompetensi berkomunikasi. Yang kedua, kompetensi tentang membangun hubungan baik antar rekan sejawat, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menggali suatu permasalahan. Itu Ibu. Iya.
Baik ya, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Bu Rusna. Demikian pengamatan yang dapat saya lakukan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk kemajuan pendidikan kita seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rusna, Bu Rabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba padamu.